Halo, assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat dan semangat belajar. Baik anak-anak, kemarin kita telah belajar tentang pengukuran. Apakah kalian masih ingat apa itu pengukuran? Oke, kita akan mengulang kembali. Jadi, pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu besaran dengan besaran lain yang digunakan sebagai satuan. Dalam pengukuran itu terdapat 3 besaran, yaitu ada besaran, nilai, dan satuan. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur, sedangkan nilai adalah hasil pengukuran, serta satuan adalah pembanding dalam satuan sejenis. Nah, hasil pengukuran itu terdiri atas besaran, nilai, dan satuan. Misalnya, panjang buku Nida adalah 20 cm, di mana panjang di sini berperan sebagai besaran dan 20 cm berperan sebagai nilai, serta cm di sini, 20 sebagai nilai dan cm berperan sebagai satuan. Besaran itu dibagi menjadi 2, yaitu besaran pokok dan juga besaran turunan. Besaran pokok itu sendiri merupakan besaran yang didefinisikan terlebih dahulu, sedangkan besaran turunan adalah besaran yang didapatkan dari besaran pokok. Nah, ada besaran pokok dibagi menjadi 7, yaitu disingkat dengan jiwaku SMP. J adalah jumlah zat, I adalah intensitas cahaya, W adalah waktu, Q adalah kuat arus, S adalah suhu, M adalah massa, dan P adalah panjang. Gampang kan? Oke. Selanjutnya adalah ini adalah tabel dari besaran pokok dan juga satuannya, yang terdiri dari panjang yang satuannya meter, massa kilogram, waktu sekon, kuat arus ampere, suhu Kelvin, jumlah zat mol, dan intensitas cahaya kandela. Selanjutnya adalah besaran turunan. Besaran turunan itu diturunkan dari besaran pokok, ada luas, volume, massa jenis, kecepatan, percepatan gaya, dan lain-lain. Satuan. Nah, contoh dari besaran turunan yaitu sebuah persegi panjang dengan sisi panjang kali lebar, di mana lebar di sini sebagai panjang dalam besaran pokok dan panjang sebagai panjang, maka luas panjang kali lebar, jadi luas adalah panjang kali panjang. Selanjutnya yaitu ada sebuah kubus yang balok dengan panjang, lebar, dan tinggi. Nah, tinggi di sini berperan sebagai panjang, lebar juga sebagai panjang, dan panjang sebagai panjang. Karena volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi, maka volumenya menjadi panjang. Oke, selanjutnya adalah satuan baku dan tidak baku. Satuan baku adalah satuan yang standarnya telah disepakati secara internasional. Jadi, satuan yang ada di satu negara dengan negara yang lain itu sama. Contohnya ada meter, kilogram, second, dan lain-lain. Ada juga satuan tidak baku, yaitu satuan yang standarnya tidak sama atau tidak berlaku secara sistem internasional. Jadi, pengukuran antara satu orang dengan orang yang lain akan berbeda. Contohnya, jengkal, kaki, tombak, hasta, dan lain-lain. Selanjutnya adalah alat ukur. Yang pertama, alat ukur panjang. Mistar, lalu ada micrometer group, meteran pita, dan jangka sorong. Selain alat ukur panjang, ada juga alat ukur waktu. Yang pertama ada stopwatch, ada jam dinding, ada jam pasir, ada jam digital, ada jam tangan, dan lain-lain. Lalu ada juga alat ukur massa. Yang pertama ada timbangan badan, lalu timbangan meja, ada timbangan gantung, ada neraca, dan lain-lain. Selanjutnya adalah alat ukur dan ketelitiannya. Yang pertama adalah mistar. Mistar merupakan alat ukur pengukur panjang. Nah,
Misal ini adalah pengukuran sebuah mistar. Dalam mistar mempunyai nilai skala terkecil adalah 1 mm atau 0,1 cm. Kenapa dapat demikian? Jika kita lihat untuk garis panjang dan garis pendek yang ada pada mistar itu bernilai 1 mm atau 0,1 cm. Karena nilai ketelitian dari alat ukur adalah setengah dari nilai skala terkecil atau setengah NST, maka setengah dari 1 adalah 0,5 mm atau 0,05 cm. Selanjutnya, itu adalah cara membaca alat ukur. Ini berlaku untuk segala alat ukur. Jadi, saat membaca alat ukur, haruslah posisi mata kita tegak lurus terhadap alat ukur tersebut. Tidak boleh terlalu kanan, terlalu kiri, atau sebagainya. Harus tegak lurus karena akan mempengaruhi keakuratan dari nilai bacaan yang ada pada alat ukur tersebut. Untuk alat ukur yang kedua adalah jangka sorong. Jangka sorong merupakan alat ukur pengukur panjang. Namun, jangka sorong mempunyai nilai ketelitian dan nilai skala terkecil lebih kecil daripada mistar, jadi semakin akurat jangka sorong ini. Jangka sorong mempunyai nilai skala terkecil 0,1 atau 0,01 cm dengan ketelitiannya setengah dari skala terkecil yaitu 0,05 mm atau 0,005 cm. Lalu ada alat ukur yang kedua, yaitu alat ukur yang bernama micrometer screw. Nah, alat ukur ini biasanya digunakan sebagai pengukur ketebalan dan mempunyai nilai skala terkecil lebih akurat daripada jangka sorong dan mistar. Jadi, saat menggunakan micrometer screw, hasilnya akan sangat lebih akurat daripada dua alat ukur sebelumnya. Pada micrometer screw ada skala utama dan ada skala putar. Nah, pada skala utama nilai skala terkecilnya adalah 0,1 mm atau 0,01 cm. Sedangkan pada skala nonius itu mempunyai nilai skala terkecil 0,01 mm atau 0,001 cm. Alat ukur selanjutnya adalah neraca lengan. Neraca ini kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, bisa di pasar, bisa di laboratorium, dan lain-lain. Biasanya neraca digunakan satuan dalam gram, kilogram, dan on. Selain itu juga ada alat pengukur waktu. Alat pengukur waktu itu bisa berupa stopwatch, jam tangan, dan jam dinding. Nah, pada alat pengukur waktu ini, stopwatch termasuk alat ukur yang memiliki ketelitian cukup baik daripada alat ukur yang lain karena mempunyai nilai ketelitian sampai atau nilai skala terkecil 0,1 second. Nah, selanjutnya ada tugas untuk kalian anak-anak. Ukurlah panjang meja di rumah menggunakan jengkal ayah, ibu, atau saudara dengan jengkal kalian. Apakah sama antara jengkal kalian, ukuran jengkal kalian dan jengkal ayah atau ibu? Disebut satuan apakah jengkal itu? Jelaskan dengan bahasa sendiri ya. Yang kedua, cobalah adik dan kakak mengukur satu upin atau satu keramik menggunakan penggaris. Bagaimana? Berapakah sentimeternya? Berapa hasilnya? Apakah sama? Disebut apakah jengkal itu? Jelaskan dengan bahasa sendiri ya. Terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.